Halo, perkenalkan nama saya Marta Utasoid, NIM 2503010026. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Mata kuliah yang saya jelaskan yaitu adalah pengantar pendidikan. Dalam soal yang pertama itu dijelaskan, pendidikan sering dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan. Analisislah secara kritis pandangan tersebut dengan membandingkannya dengan konsep pendidikan sebagai proses pembentukan seutuhnya. Nah, dalam jawaban itu menjelaskan tentang implikasi kedua pandangan tersebut terhadap praktik pendidikan di sekolah. Nah, jawabannya itu ialah pandangan yang memahami pendidikan sebagai proses transfer ilmu pengetahuan menempatkan pendidikan terutama sebagai kegiatan penyampaian informasi dari guru kepada peserta didik. Dalam perspektif ini, keberhasilan pendidikan diukur dari seberapa banyak pengetahuan yang dikuasai siswa, biasanya melalui nilai ujian dan pencapaian akademik. Pandangan ini sejalan dengan teori pendidikan tradisional yang menekankan hafalan, pengulangan, serta hasil kognitif. Namun pandangan tersebut dinilai terbatas karena manusia tidak hanya terdiri dari aspek intelektual. Pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya juga memandang peserta didik sebagai makhluk yang memiliki dimensi kognitif, afektif, sosial, moral, dan spiritual. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan teori humanistik yang menekankan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. Implikasi terhadap praktik pendidikan di sekolah ialah ada dua, yaitu jika pendidikan hanya dipahami sebagai transfer ilmu pembelajaran, cenderung terpusat pada guru, berorientasi ujian, dan mengabaikan pembentukan karakter. Dan nomor 2 itu sebaliknya, pendidikan sebagai pembentuk manusia seutuhnya mendorong pembelajaran aktif kontekstual, penguatan nilai, serta pengembangan karakter dan keterampilan hidup. Dengan demikian, pendidikan ideal seharusnya tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian dan karakter peserta didik secara utuh. Nah, soal yang kedua itu adalah tujuan pendidikan nasional tidak selalu selaras dengan praktik pendidikan di lapangan. Analisis faktor-faktor spektual dan kultural yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dan realitas pendidikan di Indonesia. Berikan contoh konkretnya. Nah, jawabannya itu adalah tujuan pendidikan nasional Indonesia menekankan pada pengembangan manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya sering terjadi kesenjangan antara tujuan tersebut dengan realitas di lapangan. Faktornya itu faktor struktural penyebab kesenjangannya itu ialah kebijakan pendidikan yang bersifat top down. Top down itu adalah kurang memperhatikan kondisi daerah, ketimpangan sarana dan prasarana pendidikannya itu pendidikan antara wilayah ialah beban administrasi guru yang berlebihan sehingga mengurangi fokus pembelajaran. Sistem evaluasi yang berlalu menekankan aspek kognitif dan nilai ujian. Faktor kultural itu meliputi budaya yang masih belajar dalam berorientasi nilai dan kelulusan. Kurangnya keterlibatan orang tua
dalam kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan. Pandangan masyarakat yang menganggap sekolah hanya sebagai tempat mendapatkan ijazah. Contoh konkretnya itu adalah tujuan pendidikan menekankan pembentukan karakter. Tetapi praktik di sekolah lebih fokus pada persiapan ujian nasional atau asesmen akademik, sehingga pendidikan karakter sering bersifat formalitas dan tidak terintegrasi secara nyata dalam pembelajaran. Soal yang ketiga itu adalah pendidikan merupakan bagian dari sistem sosial, yaitu analisis hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial, khususnya bagaimana pendidikan dapat berperan sebagai agen perubahan sosial dan yaitu alat produksi sosial. Gunakan contoh dalam konteks masyarakat Indonesia. Jawabannya adalah pendidikan sebagai bagian dari sistem sosial memiliki hubungan erat dengan perubahan sosial. Pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh masyarakat, tetapi juga mempengaruhi arah perkembangan masyarakat. Nah, dalam soal yang pertama itu adalah perubahan sosial. Jawabannya itu adalah pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Sebagai agen perubahan, pendidikan berperan mentransformasikan nilai, pola pikir dan perilaku masyarakat. Melalui pendidikan, peserta didik dibekali kemampuan berpikir kritis, literasi dan keterampilan sosial yang mendorong perubahan positif. Nah, yang kedua itu contohnya itu ialah program pendidikan inklusif dan pendidikan kesetaraan gender membantu mengubah pandangan masyarakat tentang hak pendidikan bagi perempuan dan anak berkebutuhan khusus. Dan B itu adalah pendidikan sebagai alat reproduksi sosial. Yaitu sebaliknya, pendidikan juga dapat memproduksi struktur sosial yang ada. Sekolah dapat memperkuat ketimpangan sosial ketika akses pendidikan berkualitas hanya dinikmati kelompok tertentu. Contohnya itu seperti sekolah unggul dengan biaya tinggi cenderung diakses oleh kelompok ekonomi menengah di atas, sehingga kesenjangan sosial tetap berlanjut antara generasi. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran ganda sebagai penggerak perubahan sekaligus berpotensi mempertahankan. Nah, dalam soal yang keempat itu disebutkan, menurut para ahli, lingkungan pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, masyarakat. Analisis masing-masing peran lingkungan pendidikan tersebut dalam membentuk karakter peserta didik, serta menjelaskan apa yang terjadi apabila salah satu lingkungan tidak berfungsi secara optimal. Nah, lingkungan pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat yang masing-masing memiliki peran strategi dalam membentukkan karakter peserta didik. Nah, kalau di keluarga itu merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama. Disinilah anak belajar tentang nilai moral, sikap disiplin, dan kebiasaan dasar. Pola asuh orang tua yang sangat menentukan karakter anak. Kalau di sekolah itu, sekolah juga berperan membangun pengembangan kemampuan intelektual, keterampilan sosial, serta penguatan nilai dan karakter melalui proses pembelajaran dan keteladanan guru. Kalau di masyarakat, menjadi ruang praktik nilai-nilai yang dipelajari di keluarga dan sekolah. Lingkungan sosial yang positif mendukung pembentukan karakter yang baik. Dan contohnya itu, apabila salah satu lingkungan tidak berfungsi optimal, misalnya keluarga kurang memberikan perhatian, maka sekolah akan menghadapi kesulitan dalam membentuk karakter peserta didik dan berpotensi
dan peserta didik juga dapat berpotensi mencari identitasnya melalui pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat. Nah, dalam soal yang kelima disebutkan bahwa kurikulum seringkali mengalami perubahan seiring penggantian kebijakan pemerintah. Analisis dampak perubahan kurikulum yang sering terhadap yaitu guru, peserta didik, dan mutu pendidikan secara umum. Nah, jawabannya itu adalah perubahan kurikulum yang terlalu sering membawa dampak signifikan bagi dunia pendidikan. Yang pertama itu dampak terhadap guru. Guru mengalami kesulitan, adaptasi, kebingungan dalam perencanaan pembelajaran, serta meningkatkan beban administrasi. Hal ini dapat menurunkan kualitas proses pengajar. Dan dampak yang kedua itu adalah dampak terhadap peserta didik. Peserta didik menjadi objek eksperimen kebijakan. Mereka harus menyesuaikan diri dari sistem pembelajaran dan penilaian yang berubah-ubah yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakstabilan belajar. Dan ketiga itu ada dampak terhadap mutu pendidikan. Mutu pendidikan secara sulit meningkatkan secara konsisten karena implementasi kurikulum belum sempat dievaluasi secara mendalam sebelum diganti dengan kebijakan baru. Oleh karena itu, perubahan kurikulum seharusnya dilakukan secara matang, berkelanjutan, dan berbasis evaluasi. Bukan karena semata-mata karena pergantian kebijakan pemerintah. Nah, kita sudah sampai di akhir video. Saya Marta Utasweit, saya undur diri. Terima kasih jika ada kesalahan atas perilaku atau ucapan dari saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.